Namaku Raka Pradana, aku bekerja sebagai teknisi pemeliharaan sistem CCTV untuk salah satu ruas tol paling terkenal di Jawa Barat, Tol Cipularang. Selama 6 tahun aku bertugas di sini, sudah banyak hal aneh yang pernah terekam kamera. Mulai dari kecelakaan mendadak tanpa sebab jelas, pengemudi yang tiba-tiba hilang kendali, sampai sosok-sosok yang muncul di pinggir jalur cepat, lalu lenyap begitu saja. Tapi, apa yang terekam pada malam tanggal 14 Oktober tahun 2023 adalah sesuatu yang bahkan sampai sekarang masih menghantui pikiranku. Jam 0:47 WIB pos pemantauan CCTV kilometer 97. Malam itu, aku sedang bertugas sendirian di ruang monitor. Angin dari ventilasi tua berdesis pelan, sementara suara dengung server menjadi satu-satunya teman. Semua tampilan di layar monitor terlihat normal. Arus kendaraan lancar. Tak ada indikasi gangguan atau insiden. Hingga tiba-tiba, di salah satu layar, tepat di kamera KM 102 arah Bandung, aku melihat sesuatu yang membuatku menatap lebih dekat. Sebuah mobil sedan hitam, melaju pelan. Bukan sesuatu yang aneh, kalau saja di balik kemudi tidak terlihat siapapun. Aku kira itu efek pencahayaan. Aku geser tampilan zoom kamera. Gambar menjadi lebih jelas. Lampu kabin menyala redup. Kursi pengemudi, kosong. Mobil itu tetap melaju lurus, stabil, seperti dikendalikan oleh seseorang yang sangat hati-hati. Tapi tidak ada siapapun di balik kemudi. Tidak ada kepala. Tidak ada bayangan tangan. Hanya jok kulit yang tampak hitam mengilat di terpa cahaya lampu jalan. Aku memeriksa kembali data GPS internal. Sistem pelacak menandai kendaraan itu sebagai Chevrolet Cruze hitam, nomor polisi B1721 UKJ. Aku mencatat waktu, jam 0:47:16. Jam 0:48 WIB upaya pelacakan. Aku mencoba menghubungi petugas patroli tol yang sedang berkeliling di jalur tersebut. Namanya Pak Heri, salah satu anggota patroli senior. Pak Heri, cek jalur arah Bandung KM 102, ada kendaraan yang mencurigakan. Sedan hitam, B1721 UKJ. Laju pelan, sekitar 40 km/jam, kataku lewat radio. Terdengar suara statis, lalu jawaban lirih dari radio genggamku. Diterima, kami di KM 100, akan segera menuju lokasi. Aku menatap lagi layar CCTV. Mobil itu masih terus berjalan, tak berbelok, tak menyalip. Tidak ada kendaraan lain di dekatnya. Tapi yang membuat bulu kuduku merinding adalah saat mobil itu menyalakan lampu sein kanan dan berpindah jalur dengan sempurna, seolah dikemudikan seseorang yang sangat terlatih. Padahal kursi pengemudi masih kosong. Aku berusaha menenangkan diri. Dalam pikiranku, mungkin saja pengemudi sedang rebahan, atau posisi kamera tidak menangkap dengan baik. Tapi instingku berkata lain. Karena sesaat setelah itu, di layar kamera berikutnya KM 103 mobil itu melewati tugu kilometer tanpa bayangan sama sekali. Tak ada refleksi manusia di kaca depan, hanya siluet kursi dan kabin kosong yang melaju seperti dikemudikan oleh udara. Jam 0:52 WIB kontak visual patroli 4 menit kemudian, suara radio kembali berbunyi. Raka, kami sudah di lokasi. Ada kendaraan hitam di depan kami, sesuai ciri-ciri. Tapi, tunggu, ini aneh. Mobilnya pelan banget, kayak dikendaliin orang tua. Coba dekati, jawabku. Kami udah di sampingnya sekarang. Raka, lo lihat ini dari CCTV. Kursi pengemudinya kosong, sumpah kosong. Aku tertegun, napasku tercekat. Dari layar monitor, aku melihat mobil patroli mereka menyalip dari sisi kiri, sementara sedan hitam itu tetap melaju dengan stabil. Benar, tak ada siapapun di kursi depan. Tiba-tiba, lampu rem mobil itu menyala. Ia berhenti mendadak di jalur kanan. Kamera CCTV sempat menangkap bayangan samar di dalam mobil itu. Bayangan berbentuk manusia hanya sekelebat, seperti kabut berbentuk kepala, muncul di kursi pengemudi, lalu menghilang begitu saja. Jam 0:53 WIB mobil berhenti. Mobil patroli berhenti beberapa meter di belakang sedan itu. Suara napas Pak Heri terdengar berat lewat radio. Kami mau dekati. Standby ya, Raka. Dari layar, aku melihat mereka turun perlahan, mendekat sambil menyorotkan senter. Kamera night vision menangkap jelas, kaca jendela depan pecah sebagian, tapi tidak ada tanda benturan besar. Pintu mobil terbuka sendiri. Terdengar jeritan samar dari radio, bukan jeritan keras, tapi seperti orang tertahan napas karena terkejut. Astagfirullah. Raka, kursinya basah, tapi bukan air.
Basah gimana maksudnya? Dingin banget, kayak ada embun di dalam mobil. Tapi tengah malam gini, panas loh di luar. Aku menelan ludah. Suara detak jam di dinding ruang monitor terasa makin keras. Ada STNK di dashboard. Atas nama Rinaldi Saputra, ucap salah satu petugas. Aku mencatat nama itu di buku log. Tapi yang membuat suasana jadi benar-benar kacau adalah kalimat terakhir yang kudengar malam itu sebelum sambungan radio mati. Raka, lo lihat CCTV sekarang deh. Di jok belakang, kayak ada orang duduk. Tapi kami nggak lihat siapa-siapa di sini. Aku buru-buru arahkan kamera zoom ke bagian belakang mobil. Dan di situ, samar tapi jelas, aku melihat bayangan sosok pria dengan kepala miring menatap ke belakang. Bukan ke kamera, tapi seolah menatap langsung ke mataku. Jam 1:10 WIB rekaman hilang beberapa menit kemudian. Semua sinyal video dari kamera cam 102 sampai cam 104 mati bersamaan. Layar monitor hanya menampilkan noise hitam putih seperti salju statis. Aku berusaha restart sistem gagal. Semua rekaman selama 23 menit terakhir tiba-tiba crap dan tidak bisa diputar. Saat sinyal kembali, mobil itu sudah tidak ada di lokasi. Petugas patroli melaporkan bahwa begitu mereka berbalik setelah mengecek STNK, mobilnya sudah lenyap. Tidak terdengar suara mesin, tidak ada bekas ban, tidak ada apapun. Yang tersisa hanya embun dingin di aspal jalur kanan, dan bau seperti besi terbakar. Pukul 3 WIB data dari kepolisian beberapa jam kemudian, setelah laporan disampaikan ke pusat, aku menerima panggilan dari kepolisian lalu lintas. Mas Raka, nomor polisi B1721 UKJ itu atas nama almarhum Rinaldi Saputra. Dia meninggal di lokasi yang sama 2 tahun lalu. Kecelakaan tunggal, mobilnya terbakar habis. Aku tak mampu menjawab. Rekaman yang sempat tersimpan di komputerku hanya berdurasi 12 detik, tepat saat mobil itu melintas di bawah kamera cam ke 102. Dan dalam frame terakhir, mobil itu masih melaju, tanpa pengemudi. Sejak malam itu, setiap kali aku bertugas di ruang monitor, aku selalu menatap ke arah kamera cam 102 dengan perasaan yang sama takut tapi penasaran. Karena terkadang, sekitar jam 2 pagi, kamera itu menampilkan cahaya kecil di kejauhan, seperti pantulan lampu depan mobil. Lalu perlahan, muncul lagi siluet hitam yang melaju pelan, sendirian di tengah jalan tol, tanpa pengemudi. Dan entah kenapa, sinyal CCTV selalu bergetar setiap kali mobil itu muncul. Sudah 2 minggu berlalu sejak insiden malam itu malam ketika kamera CCTV menangkap mobil hitam yang berjalan tanpa pengemudi di tol Cipularang. Sejak kejadian itu, aku sulit tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan kursi kosong dan sorot mata samar dari jok belakang mobil itu muncul lagi di pikiranku. Seolah sosok itu tahu aku sedang memperhatikannya dari balik layar. Aku mencoba melupakan, tapi sesuatu membuatku tak bisa. Sebuah nama yang terus muncul di kepalaku, Rinaldi Saputra. Pertama, dokumen yang tak seharusnya ada pagi itu, aku kembali ke ruang kontrol. Petugas shift malam sebelumnya, Denny, menyerahkan padaku sebuah amplop putih. Ini dititipin sama petugas dari kepolisian semalam. Katanya buat kamu, Rak. Katanya soal laporan 2 minggu lalu. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada salinan STNK mobil B1721 UKJ, selembar laporan kecelakaan lalu lintas tahun 2021, dan sebuah foto kecil. Foto itu tampak pudar. Seorang pria muda mengenakan kemeja putih, tersenyum di depan mobil Chevrolet hitam. Plat nomornya sama persis. Di balik foto, ada tulisan tangan yang membuat jantungku berdebar. Aku belum pulang. Tulisan itu tampak terburu-buru, seperti dicoret dengan ujung pena yang hampir habis tinta. Aku menatapnya lama, merasa udara di ruangan mendadak dingin. Aku memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Rinaldi Saputra. Kedua, pencarian data lama. Aku membuka data lama yang tersimpan di sistem pengawasan tol. Kecelakaan pada KM 102 tol Cipularang 2 tahun lalu, 2021, tercatat sebagai kecelakaan tunggal. Mobil terbakar total setelah menabrak pembatas kanan jalan. Penyebab resmi, kehilangan kendali akibat microslip. Tapi ada satu hal yang aneh. Dalam catatan log CCTV malam itu, file rekaman hilang sama seperti kejadian 2 minggu lalu. Aku membandingkan waktu kejadian. Tahun 2021, mobil Rinaldi terbakar sekitar jam 0:47 WIB. Tahun 2023, mobil misterius tanpa pengemudi terekam jam 0:47 WIB.
Waktu yang sama persis. Itu bukan kebetulan. Ketiga, mencari rumah keluarga Rinaldi, aku memutuskan untuk pergi ke alamat yang tertera di laporan polisi, Perumahan Cempaka Indah, Blok D7, Bandung Barat. Sore itu aku berangkat sendirian. Jalanan masih ramai, tapi setiap kali mobilku melewati papan penunjuk arah ke Cipularang, dadaku terasa sesak. Rumahnya berada di ujung gang, cat dindingnya sudah pudar. Di depan rumah, ada papan kayu kecil bertuliskan dijual. Aku mengetuk pintu. Tak lama, seorang perempuan paruh baya membukanya. Matanya sayu, seperti menahan sedih yang sudah lama menumpuk. "Permisi, Bu, saya Raka, dari pihak pengelola tol. Saya mau menanyakan soal almarhum Rinaldi Saputra." Perempuan itu menatapku lama, lalu menghela napas pelan. "Kamu baru pertama kali datang ya? Masuk aja, Nak." Aku duduk di ruang tamu yang penuh foto lama. Di salah satu rak, ada bingkai besar berisi foto keluarga. Rinaldi tersenyum di tengah-tengah, memeluk seorang anak perempuan kecil. "Itu anaknya, namanya Dita," ucap Ibu Rinaldi lirih. "Sekarang udah dibawa neneknya ke Garut." Aku mengangguk pelan. "Bu, maaf, saya ingin memastikan, kecelakaan Rinaldi terjadi di KM 102 ya?" "Iya, malam Jumat Kliwon. Mobilnya kebakar, tapi waktu ditemukan, badannya nggak utuh. Katanya, cuma setengah." "Setengah?" "Iya, cuma bagian bawahnya. Kepala sama dada katanya nggak ketemu." Aku terdiam. Udara di ruang tamu tiba-tiba seperti membeku. "Tapi yang paling aneh," lanjut Ibu Rinaldi, "2 hari setelah pemakaman, saya mimpi. Rinaldi datang, bawa mobilnya. Dia bilang, 'Bu, jangan jual mobilku ya, aku masih pakai.'" Ia menatapku dengan mata berair. "Padahal mobilnya udah gosong, Mas. Udah jadi besi leleh di gudang polisi." Sebelum aku pamit, Ibu Rinaldi memberiku sesuatu, sebuah flash disk kecil. Katanya, itu dikirimkan polisi setahun lalu, berisi salinan dari rekaman CCTV terakhir sebelum kecelakaan. Sesampainya di pos kontrol malam itu, aku menyalakan laptop dan memutar file tersebut. Layar hitam, lalu gambar mulai muncul, mobil Chevrolet hitam melaju di jalur kanan. Jam di pojok layar menunjukkan jam 0:46:50. Tidak ada kendaraan lain. Tapi detik berikutnya, kamera menyorot wajah Rinaldi di dalam mobil. Ia terlihat menoleh ke kursi belakang, seolah berbicara dengan seseorang. Padahal mobil itu terlihat kosong dari luar. Rinaldi tersenyum, lalu tangannya melambai pelan. Namun yang membuatku hampir menjatuhkan laptop adalah bayangan samar di kaca spion belakang, bayangan seorang perempuan berambut panjang, duduk diam, menunduk. Dan detik berikutnya, kamera bergetar hebat. Gambar terakhir memperlihatkan mobil itu mulai oleng, lalu layar hitam. Selesai. Kelima, bayangan yang sama. Aku duduk diam lama. Aku teringat sosok bayangan yang kulihat 2 minggu lalu di kursi belakang mobil tanpa pengemudi itu. Bentuknya sama. Bayangan perempuan dengan rambut panjang, menunduk. Aku mencoba mencari penjelasan logis, mungkin itu efek pantulan, mungkin hanya gangguan visual. Tapi malam itu, sekitar jam 0:47 lagi, sistem CCTV kembali menampilkan notifikasi, pergerakan terdeteksi KM ke 102. Tanganku bergetar saat membuka tampilan kamera. Dan di sana, mobil hitam itu muncul lagi, tanpa pengemudi, tanpa suara mesin. Lampunya menyala samar, seolah melayang di atas aspal. Aku memutar kamera zoom. Kursi pengemudi kosong. Tapi kali ini, di kursi belakang, ada 2 bayangan. Salah satunya adalah siluet pria berkemeja putih, wajahnya mirip Rinaldi dari foto di rumah ibunya. Dan di sampingnya, sosok perempuan berambut panjang yang sama duduk menatap lurus ke depan. Mobil itu perlahan melaju melewati Tugu kilometer 102. Lalu sinyal kamera kembali mati. Narasi penutup bab 2, suara ambian berganti jadi desisan statis. Lalu suara narator menurun pelan. Sejak malam itu, aku mulai percaya bahwa beberapa kecelakaan di Cipularang bukan hanya karena kelalaian manusia. Ada sesuatu yang belum selesai di jalan itu. Sesuatu yang menolak untuk diam, seolah masih ingin melanjutkan perjalanan yang terhenti 2 tahun lalu. Nama di STNK itu bukan sekadar data tapi pesan. Pesan dari seseorang yang belum benar-benar pulang. Dan aku tahu, perjalanan ini baru akan semakin gelap. Suara bergetar, fade out perlahan diiringi deru mobil samar dan suara perempuan berbisik, "Aku belum pulang.
Aku tidak pernah lagi memandang kamera KM102 dengan cara yang sama. Sejak malam itu malam di mana mobil hitam itu muncul lagi, dengan dua bayangan di kursinya semua, rasa penasaran berubah menjadi ketakutan yang sulit dijelaskan. Namun, entah kenapa aku tidak bisa berhenti memantau. Mungkin karena bagian dalam diriku ingin tahu siapa sebenarnya sosok perempuan itu? Dan kenapa arwah Rinaldi seolah masih berkeliling di tol yang sama, jam yang sama setiap malam Jumat, pukul 0 WIB. Shift malam yang sepi malam itu, aku datang lebih awal dari biasanya. Ruang kontrol tampak sepi. Hanya ada dengungan kipas server dan aroma kopi sisa shift sore. Petugas yang bertugas sebelumku, Dani, tampak tergesa-gesa berkemas. Ra, kalau nggak penting, jangan tatap kamera KM102 sendirian, ya? Kenapa? Tanyaku. Dani menatapku lama, lalu berbisik, tadi sore. Sistem sensor gerak di situ nyala, tapi pas dicek, cuma kursi pengemudi yang goyang sendiri. Ia langsung pergi tanpa menoleh lagi. Aku menelan ludah, lalu duduk di depan monitor, mencoba menenangkan diri. Di layar 12 kamera aktif menampilkan jalur tol yang lengang, tapi mataku hanya tertuju pada satu jendela kecil bertuliskan KM102 arah Bandung. Jam 0:31 WIB, aktivasi otomatis AI kamera beberapa bulan lalu, sistem baru dipasang AI Recognition Camera, kamera pintar yang bisa mengenali plat nomor, wajah, dan aktivitas mencurigakan. Normalnya, sistem akan memberi notifikasi bila ada objek bergerak tak dikenal, tapi malam itu, tepat jam 0:31, muncul notifikasi merah di layar Object Detected. Passenger seat occupied. Aku mengerutkan dahi, padahal tak ada kendaraan lewat di frame itu. Jalur benar-benar kosong. Namun sistem menandai sesuatu di kursi penumpang belakang mobil hitam yang sudah tak ada di lokasi. Aku mencoba membuka archive replay, dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Rekaman memperlihatkan ruang monitor, ruang tempat aku duduk, tapi sistem mendeteksi satu objek tambahan. Sosok samar duduk di belakangku, di kursi kosong, tepat di pojok kanan ruangan. Suara dari monitor, aku berpikir, itu bug. Aku bahkan sempat tertawa kecil, mencoba menepis rasa takut. Tapi kemudian, salah satu speaker CCTV tiba-tiba hidup sendiri, mengeluarkan suara berderak. Suara seperti napas, pelan dan panjang. Raka. Aku langsung berdiri, jantungku berdegup keras. Suara itu berasal dari speaker di sisi kanan monitor. Aku menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun di layar refleksi kaca monitor, aku melihat bayangan seseorang berdiri di belakangku hanya beberapa detik lalu menghilang seperti kabut tersapu angin. Aku membeku. Jari-jariku gemetar saat mencoba menekan tombol mute, tapi sistem menolak perintah. Di layar tertulis audio locked by external connection. Aku mencabut kabel utama. Semua monitor mati seketika. Namun dalam gelapnya ruangan, satu suara kecil masih terdengar. Lirih dari speaker. Kau lihat aku di kursi belakang kan? Pukul 1 WIB, penyelidikan internal keesokan harinya, aku lapor ke bagian teknis pusat. 3 orang dari tim IT datang untuk memeriksa log jaringan dan rekaman kamera. Mereka tak menemukan keanehan kecuali satu hal, sistem AI sempat menerima input wajah yang tidak terdaftar di database karyawan. Nama file itu unknown, female, 102, JPEG. Ketika mereka membukanya, layar menampilkan potret kabur seorang perempuan. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tapi matanya terlihat jelas, hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. Di metadata file, waktu pengambilan gambar tercatat jam 0:47,
3 detik, waktu yang sama dengan kemunculan mobil Rinaldi 2 minggu sebelumnya. Namun, ada yang lebih aneh. Lokasi pengambilan gambar bukan di jalan tol, melainkan di dalam ruang kontrol tempat aku bekerja. Salah satu teknisi berkata pelan, "Mas Raka, ini kayaknya bukan bug. Kamera seolah mengenali wajah seseorang yang berdiri di ruangan ini." Aku tak menjawab. Dalam hati, aku tahu itu bukan siapa-siapa. Itu penumpang yang sama yang dulu duduk di kursi belakang Rinaldi. Jam 2:17 WIB, telepon dari nomor tak dikenal malam berikutnya. Sekitar pukul 2:17, ponselku berdering. Nomornya tak dikenal. Suara di seberang terdengar berat, serak, dan seperti berasal dari kejauhan. "Mas Raka, ini Pak Heri." Ingat saya, patroli tol malam itu, aku langsung tegak. "Pak Heri, astaga, iya, saya ingat. Gimana kabarnya? Saya udah lama pengen ngomong, tapi baru berani sekarang." Suaranya terdengar bergetar. Malam itu, waktu mobil Rinaldi berhenti, saya lihat sesuatu di kaca spion. Wajah perempuan duduk di jok belakang. Tapi bukan cuman itu. Apa maksud Bapak? Dia senyum ke saya, padahal mobilnya udah terbakar. Sambungan tiba-tiba terputus. Aku mencoba menelepon balik, tapi nomor itu tidak bisa dihubungi. Aku mencari datanya di catatan kontak internal tol. Nama Heri memang ada, tapi di kolom keterangan tertulis, meninggal 2023, kecelakaan patroli KM 102. Tanganku gemetar. Siapa yang baru saja meneleponku? Malam ketiga setelah kejadian itu, aku kembali bertugas sendirian. Aku duduk di ruang monitor, mencoba bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali menatap layar CCTV KM 102, aku merasa sedang diawasi. Tiba-tiba, muncul notifikasi otomatis dari sistem AI, Vehicle Detected, B1721 UKJ. Mobil itu lagi, aku menatap layar, napasku tercekat. Mobil hitam itu kembali melintas perlahan di jalur kanan, tanpa pengemudi. Namun kali ini, kamera auto track bergerak sendiri mengikuti kendaraan itu, seolah sadar akan keberadaannya. Gambar mulai blur, lalu muncul frame freeze, mobil berhenti tepat di depan kamera tol. Dari balik kaca depan, terlihat dua sosok kabur. Satu pria, satu perempuan. Aku memperhatikan lebih dekat. Sosok pria itu menatap ke depan, lalu tiba-tiba menoleh ke arah kamera. Matanya menatap langsung ke lensaku dan di saat yang sama, semua monitor di ruangan padam. Gelap total. Jam 3:05 WIB, kursi belakang ruang monitor hening. Aku tak bisa melihat apa-apa kecuali lampu kecil dari tombol power. Suara napasku sendiri terdengar berat. Lalu, dari belakangku, terdengar suara gesekan kursi pelan. Kursi kosong di pojok kanan kursi tempat AI kamera mendeteksi penumpang bergerak sedikit, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di situ. Aku berusaha memanggil nama siapapun dari radio. Tak ada jawaban. Suara langkah kaki samar terdengar mendekat. Perlahan, lampu monitor menyala lagi satu persatu. Tapi kali ini, tampilan bukan CCTV jalan tol, melainkan rekaman kamera internal ruang monitor. Di layar, aku melihat diriku sendiri duduk di depan monitor, wajah tegang. Dan di belakangku, ada seseorang, perempuan berambut panjang, menunduk, wajahnya tak terlihat, tapi tangan kirinya menyentuh sandaran kursiku. Aku menoleh spontan. Tak ada siapa-siapa, tapi ketika aku melihat ke layar lagi, sosok perempuan itu masih di sana, menatap ke arah kamera, perlahan mengangkat kepala. Suara statis memenuhi ruangan, lalu monitor padam lagi. Jam 3:47 WIB, catatan dari log sistem keesokan paginya, aku menemukan satu file baru di server sistem CCTV. Nama filenya, Rinaldi Last Drive. MP4. Aku tidak pernah membuat file itu. Waktu unggahnya menunjukkan jam 3:05 WIB, tepat saat semua monitor padam. Aku memutar file itu. Gambar menunjukkan pemandangan dari dalam mobil, kursi pengemudi kosong, kamera menghadap ke depan. Jalan yang terlihat adalah tol Cipularang. Suara mesin pelan terdengar, lalu di tengah kesunyian, suara laki-laki muncul lirih. "Aku cuma mau pulang."
Lalu muncul suara perempuan dari jok belakang, tapi kau belum selesai menjemputku. Setelah itu, layar gelap, dan di pojok bawah kanan, ada tulisan putih. Recorded by Raka Pradana KM ke-102. Padahal aku tidak pernah berada di mobil itu. Narasi penutup bab 3, suara ambian kembali pelan. Desiran angin bercampur bunyi mobil lewat jauh. Sejak malam itu, aku sadar bahwa sesuatu dari Cipularang telah menempel padaku. Bukan hanya lewat rekaman, tapi juga lewat setiap bayangan di layar monitor, setiap pantulan di kaca jendela. Kadang, ketika aku menoleh tiba-tiba, aku bisa melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di kursi belakang ruang kontrol. Diam, menunduk, dan yang lebih menakutkan, setiap kali aku keluar dari tol, lewat gerbang KM 102, kaca spion mobilku memperlihatkan bayangan seseorang duduk di jok belakang. Padahal aku sendirian. Suara narator melemah, fade out dengan suara mesin mobil pelan dan bisikan perempuan, "Aku belum selesai menjemputmu. Sudah 3 malam aku tidak tidur." Sejak file Rinaldi Last Drift, MP4 muncul di sistem, aku terus memikirkannya. Aku yakin ada sesuatu di balik semua ini, sesuatu yang tersembunyi dalam sistem CCTV, yang selama ini kami anggap hanya sekadar alat pemantau. Pagi ini, saat ruangan mulai kosong dan petugas lain beranjak, aku memutuskan untuk memeriksa server pusat. Server itu terletak di ruang bawah tanah kecil di belakang pos kontrol, tempat yang jarang sekali dimasuki siapapun. Bahkan Denny, rekan shiftku, selalu menghindar jika diminta turun ke sana. Pertama, ruang server yang dingin. Tangga menuju ruang server terasa lembab. Setiap langkahku menimbulkan gema. Begitu pintu besi kubuka, hawa dingin menyergap, bukan dingin dari pendingin ruangan, tapi dingin yang berbeda, seperti udara di tempat yang sudah lama ditinggalkan. Lampu neon berkelap-kelip, barisan server berdiri berjajar, dengan lampu indikator merah hijau berkedip pelan. Aku menyalakan laptop dan menyambungkan kabel data ke unit utama. Folder demi folder muncul di layar. Namun, di antara ribuan file rekaman yang tersimpan, ada satu folder yang tak punya nama. Tampilannya abu-abu, tanpa ikon, hanya label kosong. Aku membuka, dan di dalamnya ada 8 file video dengan nama-nama yang membuat bulu kudukku berdiri. 01 Rinaldi 2021, FI02 Bus Malam 2020, FI03 Truk Angkut 2019, FI04 Polisi Patrol 2023, FI05 Motor Putih 2022, FI06 Ambulance 2021, FI07 Raka Control 2023, FI08 Next Trip Soon, FI kedua, file pertama Rinaldi 2021, FI aku sudah tahu isinya. Rekaman kecelakaan 2 tahun lalu. Tapi kali ini, video itu berbeda dari salinan yang kubuka sebelumnya. Kamera merekam dari sudut yang tidak pernah kulihat. Sudut dalam mobil, menghadap ke kursi belakang. Rinaldi tampak menyetir dengan wajah lelah, tapi matanya sering melirik ke spion. Lalu dari belakang, muncul bayangan perempuan berambut panjang. Ia duduk, menatap lurus ke depan, wajahnya samar. Rinaldi tersenyum padanya, seolah mereka saling mengenal. Dan saat mobil terguncang, perempuan itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika mobil mulai terbakar, ia masih duduk di sana. Frame terakhir menampilkan kursi pengemudi yang kosong, dan kursi belakang yang berisi 2 sosok kabur mirip dengan yang muncul 2 minggu lalu di CCTV KM ke-102. Ketiga, file kedua Bus Malam 2020. FI rekaman ini menunjukkan kamera jalan dari atas tol. Sebuah bus melaju tengah malam, lampunya terang. Semuanya tampak normal, hingga kamera zoom otomatis menyorot kaca depan. Tidak ada sopir, tidak ada penumpang, tapi bus itu tetap berjalan lurus dengan kecepatan stabil. Dari sisi belakang, muncul siluet-siluet orang berdiri di koridor bus tanpa kepala. Satu persatu mereka menghilang sebelum bus itu keluar dari frame. Aku menatap layar tanpa berkedip. Di akhir video, muncul tulisan kecil berwarna putih. Jalur ini bukan untuk yang hidup. Keempat, file ketiga Truk Angkut 2019, FI. Kamera malam menunjukkan truk pengangkut material besar berhenti di bahu jalan. Sopirnya tampak keluar dari kabin, lalu menelpon seseorang. Namun tiba-tiba, bayangan hitam muncul di belakangnya tinggi, tanpa bentuk jelas. Sopir menoleh, dan layar langsung menjadi gelap. Video berakhir hanya dengan satu suara, pintu truk terbanting, lalu mesin menyala sendiri. Truk itu melaju tanpa pengemudi. Hatiku berdebar saat membuka file ini,
karena aku tahu siapa yang terlibat. Nama filenya saja sudah cukup polisi patroli. Tahun ke-2023. Mungkin, Pak Heri. Gambar memperlihatkan dua petugas dalam mobil patroli tengah melaju di jalur kanan. Kamera dashcam menyorot ke depan. Suara mereka terdengar samar. Kau lihat itu, ada mobil di depan, tapi kosong. Kayak yang dulu. Platnya sama. Mobil patroli mendekat. Siluet sedan hitam terlihat di depan mereka. Lalu, entah dari mana, suara perempuan terdengar dari radio mereka. Jangan dekati dia. 1 detik kemudian, layar bergetar hebat. Mobil patroli menabrak pembatas. Gambar berhenti, dan muncul tulisan putih di akhir video, mereka sudah bersamanya. Aku menutup layar, tubuhku gemetar. Jadi benar, Pak Heri memang malam itu ada di lokasi dan tidak pernah kembali. Keenam, file kelima motor putih 2022. Video singkat, hanya 12 detik. Sebuah motor melaju sendirian di tengah malam. Tapi pengendaranya, tanpa kepala. Kamera zoom perlahan, dan aku sadar, di jok belakang motor itu ada seseorang yang memeluk erat tubuh pengendara. Seorang perempuan berambut panjang. Matanya, sama seperti di foto yang muncul dari sistem AI, hitam pekat, tanpa pantulan. Ketujuh, file ke-6 Ambulance 2021. Aku hampir tidak ingin melihat lagi, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Kamera menyorot jalur tol tengah malam. Sebuah ambulans melintas, sirenenya padam. Tidak ada pengemudi, namun dari dalam, terdengar suara tangisan bayi pelan, terputus-putus. Ketika ambulans melewati kamera berikutnya, jendela belakang memperlihatkan satu sosok berdiri tegak. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya membungkuk ke depan, menatap langsung ke arah kamera. Layar gelap, ke-8, file ke-7 Raka Control 2023. Aku berhenti sejenak, namaku sendiri tertulis di sana. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol play. Video menampilkan ruang kontrol CCTV ruangan tempat aku duduk sekarang. Tapi yang membuatku hampir menjerit adalah, aku melihat diriku sendiri di layar, duduk di depan monitor, persis seperti sekarang. Sama posisi, sama baju, sama ekspresi. Lalu kamera di video itu mulai bergerak berputar pelan ke arah kursi belakang. Sosok perempuan duduk di sana, menatap lurus ke arah kamera. Suara pelan terdengar dari speaker laptop. Kau sudah jadi bagian dari rekaman ini, Raka. Aku menutup laptop dengan keras, nafas tersengal. Semua lampu di ruang server berkedip cepat, lalu mati. Ke-9, file ke-8 Next Trip Soon. Dalam kegelapan, aku mendengar suara klik. Layar laptop menyala sendiri, dan file terakhir Next Trip Soon. Terbuka otomatis. Tidak ada video. Hanya teks putih di layar hitam. Perjalanan berikutnya dimulai Jumat, jam 0:47. Penumpang berikut, Raka Pradana. Dan di bawahnya, muncul gambar mobil hitam dengan dua siluet duduk di dalamnya. Kursi belakang masih kosong, seolah menungguku. Narasi penutup bab 4 suara ambien semakin berat, seperti dentuman mesin mobil dari kejauhan. Malam itu aku keluar dari ruang server dengan langkah gontai. Kepalaku penuh pertanyaan, tapi hatiku tahu jawabannya. Selama ini, sistem CCTV bukan hanya merekam kejadian. Ia menyimpan jiwa-jiwa yang terjebak di jalan itu. Mungkin setiap kendaraan yang melewati KM 102 membawa kisahnya sendiri, sebagian berakhir di rumah, sebagian lagi tersimpan di folder tanpa nama. Dan sekarang, entah kenapa, namaku ada di dalamnya. Suara mobil melintas cepat, lalu sunyi. Bisikan samar, perjalanan berikutnya dimulai Jumat, jam 0:47. Sudah 3 hari sejak aku menemukan file itu. 3 hari sejak namaku muncul di Next Trip Soon. Aku mencoba melupakan semuanya. Tapi setiap malam, tepat jam 0:47, ponselku selalu bergetar tanpa notifikasi, tanpa panggilan. Hanya getaran, dan suara samar dari speaker, deru mesin mobil. Aku tahu aku tidak bisa terus lari. Aku harus memastikan semuanya. Sekali lagi, aku harus kembali ke tol Cipularang, ke KM 102, tempat semua kisah itu dimulai. Pertama, perjalanan menuju KM 102, musik dokumenter mulai naik perlahan, ritme lambat, penuh ketegangan. Jam menunjukkan jam 23:40. Aku meninggalkan pos kontrol, membawa mobil dinas yang biasa kami gunakan untuk patroli. Di dashboard, aku menyalakan kamera dashcam. Kali ini, bukan untuk melapor, tapi untuk merekam apapun yang mungkin terjadi.
Langit malam itu gelap, hujan tipis turun, membuat aspal terlihat seperti cermin panjang yang memantulkan cahaya lampu jalan. Setiap kilometer yang kulewati terasa aneh, jalan yang sama, tapi seperti berubah. Marka jalan tampak memudar, papan petunjuk bergetar di terpa angin, dan suara hujan di kaca depan terdengar seperti langkah kaki kecil. Saat aku melewati KM 98, radio mobil menyala sendiri, padahal posisiku di mute. Frekuensinya tak jelas, hanya suara putih dan potongan suara perempuan. Sudah waktunya, Raka, jangan melawan. Aku mematikan radio, tapi suara itu tetap terdengar. Kali ini bukan dari radio, dari kursi belakang. Aku menoleh cepat. Kursi itu kosong, tapi ada bekas duduk basah, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Kedua, tepat pukul jam 0:47 aku tiba di KM 102 tepat saat jam di dashboard berubah menjadi jam 0:47. Mesin mobil bergetar pelan, dan lampu depan meredup. Kabut turun cepat dari sisi bukit, menutupi seluruh pandangan. Dalam kabut itu, aku melihat bayangan mobil hitam di depan tanpa lampu, tanpa pengemudi. Modelnya sama persis dengan mobil Rinaldi. Aku mencoba menghindar, tapi setiap kali aku berpindah jalur, mobil itu tetap di depan, dengan jarak yang sama. Aku menekan rem, mobil berhenti. Tapi di layar dashcam, mobil itu terus berjalan, seolah aku yang berhenti di dunia lain. Ketiga, mobil di dalam rekaman. Aku mengambil kamera kecil dari tas, mengarahkannya ke depan. Melalui viewfinder, aku melihat sesuatu yang berbeda. Di mata telanjang, jalan di depan kosong. Tapi di kamera, ada 3 mobil berhenti di jalur kanan. Masing-masing dari tahun yang berbeda, satu truk besar dengan pintu terbuka, sebuah bus malam tanpa lampu, dan sedan hitam terbakar di ujung jalur. Di dalam sedan itu, kulihat siluet seseorang seperti pria yang sedang menyetir. Tapi kursi belakangnya kosong, tapi bergetar, seperti ada seseorang tak terlihat duduk di sana. Aku menurunkan kamera, jalan kembali kosong. Namun saat kulihat rekaman ulang di layar kecil, aku hampir menjatuhkannya karena di kursi belakang mobilku sendiri, ada sosok duduk di sana. Seorang perempuan, rambut panjang, wajah pucat, menatap lurus ke arah kamera. Sementara itu, di pos kontrol tol, Denny, rekan kerjaku, sedang berjaga. Ia melihat layar CCTV berkedip-kedip, menampilkan feed dari kamera KM ke 102. Dalam gambar, tampak mobil patroli putih berhenti di tengah jalan, pintu terbuka. Tapi tak ada siapapun di dalamnya. Denny menzoom kamera. Di kursi pengemudi, terlihat Raka sedang menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi. Namun saat Denny menghubungi lewat radio, Raka tidak menjawab. Tiba-tiba layar berubah. Mobil yang tadinya diam, kini melaju kencang sendirian, tanpa pengemudi. CCTV di KM 103, 104, dan 105 menampilkan mobil itu melintas dengan kecepatan 120 km/jam. Dan di kursi belakangnya, ada 2 sosok samar duduk berdampingan. Kelima, dalam kabut kembali ke mobilku, aku mencoba menekan rem, tapi pedalnya tak bereaksi. Setelah berputar sendiri, jalan di depan berubah seperti lorong putih panjang. Suara perempuan itu terdengar lagi, kini dari dekat telingaku. Sekarang kau tahu bagaimana rasanya, Raka. Aku menoleh cepat, dan kulihat wajahnya jelas pucat, matanya hitam, dan di bibirnya ada senyum tipis yang dingin. Seketika semua kaca mobil tertutup kabut dari dalam, lalu gelap. Keenam, rekaman terakhir. Pagi harinya, petugas patroli menemukan mobil dinas berhenti di pinggir jalan KM ke 105. Mesin mati, pintu terkunci dari dalam. Tidak ada siapapun di dalamnya, tapi dashcam masih menyala, menampilkan rekaman 7 menit terakhir. Dalam video itu, tampak Raka menyetir, berbicara sendiri. Aku di sini. Aku tahu kalian ada di sini. Kau ingin aku lihat? Baiklah, tunjukkan wajahmu. Lalu kamera bergoyang, kabut masuk ke kabin, dan suara perempuan terdengar, selamat datang di perjalanan berikutnya. Setelah itu, layar gelap, tapi di menit terakhir, ada frame singkat hanya setengah detik yang memperlihatkan Raka duduk di kursi belakang mobil, menatap ke depan, dengan 2 sosok di sampingnya. Ketujuh, epilog CCTV baru. 2 minggu setelah kejadian itu, tim IT melakukan pembaruan sistem CCTV di Tol Cipularang. Saat instalasi selesai, salah satu teknisi menemukan folder baru otomatis terbentuk dalam sistem. Tanpa nama, di dalamnya, 8 file lama, dan 1 file baru di paling bawah.
09 Raka 2025. Evi teknisi itu memutar video tersebut, menampilkan seorang pria duduk di ruang kontrol, menatap layar monitor dengan wajah tegang. Pria itu terlihat sangat mirip dengan Raka. Ia menoleh ke arah kamera, lalu berkata pelan, perjalanan berikutnya dimulai Jumat, jam 0:47. Layar kemudian menampilkan mobil putih melaju di tengah kabut, tanpa pengemudi. Sampai hari ini, kejadian di Tol Cipularang KM 102 masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu kemana Raka sebenarnya pergi malam itu. Tapi setiap Jumat, tepat jam 0:47, petugas di pos kontrol mengaku melihat sesuatu di layar CCTV, sebuah mobil melintas perlahan. Lampunya redup, dan di kursi belakangnya tampak 3 siluet duduk berdampingan. Dan di antara mereka, salah satunya tersenyum ke arah kamera.